semua itu disebut, orang-orang sering menyebut dengan nama setan, biar gampang aja sih. Tapi sebenarnya ada banyak. Jadi ada yang namanya arwah. Yang namanya arwah itu sebetulnya adalah roh yang berasal dari orang yang sudah meninggal. Untuk sesuatu yang tak kasat mata, yang kita tidak bisa melihat, tapi bentuknya ini tidak wajar. Yang namanya setan itu sebetulnya, kalau dibilang tampang ya, kalau kita bicara masalah tampang, yang namanya tampang itu sebetulnya kurang lebih sama dengan kita. Kita manusia pun tampangnya toh ya macam-macam. Hai semua, video kali ini kami buat bukan untuk anak-anak, tapi kami buat untuk membantu para orang tua menjawab pertanyaan-pertanyaan anak-anak yang kadang-kadang terkesan ajaib yang berhubungan dengan hal-hal yang tak kasat mata, tanpa harus membuat anak-anak itu takut yang sebenarnya memang tidak perlu. Sebenarnya apa yang ada di video ini berdasarkan pemikiran kami dari pertanyaan Risa, anak kami, tentang mama apa itu pocong, sudah ada di video sebelumnya. Nah, kebetulan Papa Risa ini jauh lebih peka untuk hal-hal yang tak kasat mata. Jadi sebenarnya pocong itu apa sih? Oke, pocong itu sebetulnya cuma sekedar prosesi. Kalau mungkin bisa dibilang prosesi ya, dia lebih sebagai tata cara umat muslim atau orang Jawa itu menguburkan orang yang sudah meninggal. Cuman itu sebetulnya. Tapi sebenarnya berarti pocong itu memang betul ada? Betul ada. Jadi ada pocong, ada setan, itu ada. Terus sebenarnya setan, arwah, jin, atau arwah penasaran, mungkin salah satunya pocong, itu sebenarnya apa, dan mereka itu sama atau beda-beda atau gimana sih sebenarnya? Kalau dibilang ya jenisnya ada banyak ya. Ada, semua itu disebut, orang-orang sering menyebut dengan nama setan, biar gampang aja sih. Tapi sebenarnya ada banyak. Jadi ada yang namanya arwah. Yang namanya arwah itu sebetulnya adalah roh yang berasal dari orang yang sudah meninggal. Jadi harus ada yang meninggal ini. Oke, berarti setiap arwah itu pasti dari orang yang meninggal. Pasti dari orang yang meninggal. Okay. Nah, terus ada yang disebut dengan nama jin. Nah, kalau yang namanya jin itu memang dari awal Yang Maha Kuasa itu menciptakan dalam bentuk seperti itu. Jadi istilahnya mereka ini ya memang ciptaan Tuhan. Betul-betul sama dengan seperti kita. Jadi mereka juga ciptaan Tuhan, sama persis seperti kita, cuma alamnya yang berbeda. Nah, kalau ada yang dinamakan arwah penasaran, berarti itu ada seperti yang saya katakan tadi, arwah itu kan berasal dari orang yang sudah meninggal. Nah, kalau yang diistilahkan dengan nama arwah penasaran itu sebetulnya adalah arwah, jadi orang yang sudah meninggal tapi ada ganjelan yang belum selesai, dianggap belum selesai. Ganjelannya si orang yang meninggal itu? Betul. Jadi ganjelan dari orang yang meninggal itu, dari arwah ini, tapi sebetulnya ganjelan-ganjelan ini adalah ganjelan yang dia sendiri yang merasa belum tuntas. Contoh, misalkan orang ini meninggal padahal merasa bahwa anak saya ini belum selesai. Anak saya ini belum sukses. Bebannya dia sendiri. Betul. Jadi beban yang dibuat oleh dia sendiri. Yang namanya orang meninggal itu sudah pasti memang Yang Maha Kuasa itu mengatakan bahwa selesai waktunya. Harusnya sudah tuntas semua. Tapi sangat wajar kalau arwah ini merasa bahwa ini ada yang belum tuntas ini.
Jadi istilahnya meninggalnya belum ikhlas. Tapi yang digarisbawahi adalah meninggalnya belum ikhlas menurut dia. Iya. Bukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau gitu. Itu yang disebut aura penasaran. Nah, siluman beda lagi. Oh, itu nggak sama-sama jin. Nah, kalau yang namanya siluman itu sebetulnya ya kurang lebih sama lah dengan jin. Berarti Tuhan yang ciptakan. Tuhan yang ciptakan juga. Tapi ada sih memang beberapa siluman itu yang memang dari asalnya orang yang sudah meninggal, tapi yang sudah mungkin entah puluhan, ratusan tahun atau mungkin ribuan tahun yang lalu. Itu ada memang ada yang seperti itu, tapi persentasenya tidak terlalu banyak. Tapi ada lah. Mengapa mereka disebut siluman? Siluman itu sebetulnya cuman kita manusia ini menyebutnya supaya lebih gampang untuk sesuatu yang tak kasat mata, yang kita tidak bisa melihat, tapi bentuknya ini tidak wajar. Contohnya ada yang namanya mungkin dari Anda pernah mendengar yang namanya Nyai Blorong. Yang namanya Nyai Blorong itu sosok yang atasnya ini wanita cantik. Yang hijau-hijau itu ya? Hijau-hijau, wanita cantik, tapi bawahnya ini ular. Nah, ini kan tidak wajar untuk kita sebagai manusia, kan ini tidak wajar. Nah, kata siluman itu keluar sebetulnya ya karena untuk memudahkan kita aja. Kalau siluman terus bayangannya terus wajar, ke sana. Betul. Betul. Nanti ada jenis-jenis yang lain itu panjang, itu bisa berapa hari sendiri jelasinnya. Kayak gini misalnya, kemarin itu kan Risa sempat bilang bahwa dia di rumah itu sempat lihat yang harimau apa-apa itulah yang dulu waktu kecil. Nah, itu sebenarnya wujud asli atau sebenarnya dia bisa berubah menjadi manusia kayak kita atau gimana? Katakanlah itu wujud aslinya mereka. Berarti mereka siluman ya? Katakanlah seperti itu ya, mereka maksudnya siluman. Tapi sebetulnya mereka itu bisa mengubah penampilan aslinya. Jadi kemungkinannya ada dua. Ada yang aslinya mereka bentuknya seperti itu, ada yang harimau, ada yang ular, ada yang monyet, ada yang macam-macam. Tapi dia bisa menjadi manusia yang wajar. Tampilannya kita bisa melihatnya sebagai manusia yang wajar. Tapi ada juga yang aslinya manusia yang wajar, tapi dia menyamar dengan bentuk seperti itu. Untuk macam-macam, bisa mungkin bisa untuk memperingatkan orang, kan kesannya lebih garang. Bisa untuk istilahnya ya mungkin intinya lebih ke memberi peringatan ke kita sih sebetulnya. Tapi kayak kita bisa alarmnya kita gitu. Betul. Terus kayak yang di TV itu setiap tontonan yang kita sebut aja setan-setan gitu ya. Itu kan selalu setannya tampangnya yang serem lah. Sebenarnya setan sendiri itu tampangnya gimana? Segitu seremnya atau bahkan lebih serem? Yang namanya setan itu sebetulnya kalau dibilang tampang ya. Kalau kita bicara masalah tampang, yang namanya tampang itu sebetulnya kurang lebih sama dengan kita. Kita manusia pun tampangnya toh ya macam-macam. Ya kan? Ada yang tampangnya seperti ini, seperti saya, ada yang seperti ini, ada yang untuk contoh misalkan orang-orang yang berkebutuhan khusus. Atau orang-orang yang ada suatu penyakit yang cukup berat misalkan, itu kan bentuknya juga berbeda lagi. Ada yang tidak sempurna. Nah, yang namanya mungkin kita lebih tepat kalau kita mengatakan itu jin ya. Jadi bentuknya jin ini pun ya bisa bermacam-macam. Ya mungkin global kita sebut setan lah. Itu bentuknya bisa macam-macam. Nanti ada yang namanya kalau kita sering sebut dengan nama gendruwo. Yang namanya gendruwo itu yang namanya gendruwo itu sosoknya ya seperti itu. Jadi gede,
hitam, berbulu, matanya besar, merah. Nah, sesuai ya, di YouTube kan banyak. Banyak yang menjelaskan seperti itu. Nah, masalah bentuk aslinya seperti apa, ya. Tapi bisa berubah menjadi baik enggak? Misalnya ya kan orang-orang mesti kan takut kan kalau lihat kayak gitu terus. Tapi pernah kan ada yang cerita genderuwo itu berubah menjadi baik, terus apa sih? Misal kalau suaminya pergi terus berubah jadi suaminya yang itu kan, itu kan berarti dia bisa berubah bentuk sesuai yang dia mau kan. Sama persis seperti ini kalau diberi gambaran yang mudah ya, ilustrasinya seperti ini. Sama persis seperti kita manusia. Ada manusia itu yang memang orangnya baik, dari dasarnya baik. Ada orang yang belas kasihannya tinggi. Ada orang yang usil, ada orang yang iseng. Mereka pun sama. Ada yang galak, ada yang berangasan. Jadi mereka sama persis. Memang bermacam-macam. Jadi istilahnya karakternya mereka juga bermacam-macam. Cuma mungkin ada, ya kita sebagai manusia pun sama. Ada orang yang modelnya berangasan, dikasih tahu, dinasehatin tetap nggak mau. Betul kan? Ada yang seperti itu. Nah, di dunia mereka juga sama. Misalkan sebagai contoh genderuwo. Yang namanya genderuwo itu dia memang punya karakter yang nggak ada baik-baiknya. Jadi yang namanya genderuwo itu kalau orang bilang dikayati ngerogo remplo. Jadi kalau kita baik sama mereka, kita diinjak. Giliran kita galak sama mereka marah. Nah, itu karakternya genderuwo. Nah, masing-masing punya karakter sendiri-sendiri. Cuma kalau memang kita ketemunya dengan bangsa jin, itu biasanya lebih mirip ke manusia karakternya. Jin ya? Jin, ya. Tetap masih ada yang baik, ada yang murah hati, ada yang penuh kasih, ada yang memang ya betul, ada yang galak juga, sama kayak persis seperti manusia. Jadi untuk bangsa jin itu jauh lebih bersahabat lah istilahnya. Oh ya? Ya, lebih konteksnya lebih bersahabat dan enggak sampai, ya selama kita bisa memperlakukan manusia dengan baik, ya dengan mereka pun sebetulnya bisa baik. Ini tapi kita berbicara dengan konteks karakternya mereka ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau di TV-TV itu kan yang namanya setan, oke lah, jin atau arwah atau apapun, mereka itu sukanya nakut-nakuti orang lah, kita bilang ngageti orang lah atau apapun itu. Berarti kan kalau dari ceritanya yang tadi kan jin itu masih bisa baik. Berarti kan nggak melulu kayak gitu kan? Itu gimana? Ya, kita perlu lihat dulu sebetulnya yang dimaksud dengan nakut-nakutin itu sebetulnya seperti apa. Kadang-kadang kita sendiri yang kegeeran. Maksudnya gimana? Jadi seharusnya mereka itu nggak mau nakut-nakutin kita. Kitanya yang kadang-kadang tanpa sengaja ngelihat mereka dan kaget. Jadi ada masa-masa di mana kita, jadi sebetulnya kan semua orang itu bisa melihat, bisa merasakan, cuman kadang-kadang memang tidak sesensitif itu tubuhnya, jadi nggak bisa ngelihat dengan jelas atau tapi pada dasarnya semua orang itu bisa merasakan. Cuma tinggal masalah seberapa sensitif ini tubuhnya. Jadi levelnya itu macam-macam. Nah, masalah mereka nakut-nakutin kita. Seperti yang saya bilang tadi, sama persis dengan manusia. Manusia kadang-kadang juga ada yang iseng kan. Memang secara karakter dia iseng. Kita pasti punya teman yang seperti itu kan. Jadi memang dasarnya mereka iseng, suka iseng. Itu ada memang. Tapi tidak semudah itu mereka terus bisa dengan sembarangan ngeliatin kita. Ada orang-orang tertentu yang bisa melihat mereka dengan jelas, tapi jangan salah,
ada dari mereka itu yang tidak bisa melihat kita. Oh, terus kalau misal kita tahu-tahu lihat mereka gitu, terus gimana? Kadang-kadang ada masa-masa di mana kita itu energinya rendah, lemah. Contoh misalkan posisi kita kecapean, atau posisi kita ada di tengah-tengah antara alam sadar dan tidak sadar nih. Contoh misalkan pada saat kita mau tidur. Nah, makanya banyak kejadian yang kita dengar mungkin nggak sengaja lihat nih. Tapi posisi-posisi sudah mau tidur gitu, tiba-tiba ngelihat apa, kaget. Ya kan? Belum tentu mereka sengaja membuat kita kelihatan. Ada memang, tapi belum tentu. Oke. Jadi sekali lagi saya berpesan, jangan kegeeran, karena pada kenyataannya tidak seiseng tapi itu kan juga. Sudah terlanjur kaget. Nah, wajar. Yang namanya terlanjur kaget itu wajar sekali sih. Kalau saya bilang sebagai manusia sangat wajar. Saya pun ya takut kok ketemu gituan. Apalagi yang mukanya serem kayak yang di TV-TV itu, kayak misal habis kecelakaan atau apa, kadang-kadang kan mungkin mereka arwah atau jin atau arwah ya kita bilangnya itu, mereka mungkin ke tempat keluarga untuk pamit atau apa, tapi kan serem duluan dalam kan? Posisi muka yang masih berantakan. Iya. Itu kan mungkin ya entah gimana kan, tapi tetap aja takut kan. Sebetulnya itu bisa kok, kita minta ke mereka itu bisa. Cuma kalau konteksnya ini arwah, kalau jin kita bisa minta. Oke. Mereka paham. Dan bahasa yang dipakai belum tentu bahasa verbal kita ngomong. Kadang-kadang kita cuman, kalau orang Jawa bilang batin aja, mereka tahu kok. Wis toh, ojo, jangan nakut-nakutin. Kita di batin aja, jangan nakut-nakutin. Saya ndak ganggu. Ya tolong kamu jangan ganggu. Saya ini takut. Oh, kita ngomong takut boleh ya? Ngomong aja. Siapa tahu ngomong takut malah ada takut-takutin, kan stres, Pak. Memang bisa, tapi sedikit sekali lah persentasenya. Jadi sebetulnya kita ini tetap bisa minta ke mereka. Setidaknya kalaupun kita tidak minta ke mereka, ya konteksnya kalau minta itu kan nanti di konteks agama tertentu nanti tidak dibenarkan. Oke. Ada, tapi sekarang mungkin cara berpikirnya dibalik deh. Jadi kita bukan minta ke mereka, tapi kita doa, kita sembahyang sendiri, kita mohon kepada Yang Maha Kuasa untuk melihatnya itu yang baik-baik aja lah, yang baik-baik, jangan yang nakut-nakutin lah gitu misalkan. Itu bisa minta kok. Oke. Gitu. Kalau sekarang gini, mereka itu kan ada yang tadi dibilang bisa lihat kita, ada yang enggak. Sekarang gimana caranya kita itu lihat mereka? Bisa nggak kita lihat mereka? Apa kadang-kadang kalau di tempat-tempat angker itu kan kita merinding. Apa itu alarmnya untuk mereka itu pasti ada atau belum tentu juga? Gimana cara kita melihat mereka? Itu kurang lebihnya sama dengan saat orang kepingin minta untuk tidak bisa melihat. Maksudnya jadi gimana? Sebetulnya gini. Ada orang-orang tertentu yang memang dari lahir itu sudah peka. Ya, ada orang-orang yang lahir itu sama sekali nggak bisa merasakan apa-apa. Dari pertama kali lahir sampai tua pun nggak pernah bersinggungan dengan hal-hal seperti itu. Tapi jangan lupa, orang-orang yang memang dari lahir ini peka, ini ada yang nanti peka, nanti hilang. Ada yang peka tapi bertahan terus. Oke. Itu. Nah, jadi dari banyak referensi itu sebetulnya nggak segampang itu kok kita bisa melihat mereka. Butuh, kalau orang Kristiani ngomong, butuh karunia tertentu untuk mereka itu benar-benar bisa melihat. Jadi enggak. Kalau memang orang dari awalnya enggak pernah kelihatan, ya sudah, jangan takut, mau dimanapun ya enggak akan kelihatan. Kecuali mereka berbuat salah. Oke. Nah, kecuali berbuat salah. Nah, ada kesalahan tertentu yang buat yang mereka lakukan, tapi konteksnya di sini bukan yang jin atau apapun ini nakut-nakutin. Konteksnya bukan itu lagi. Konteksnya adalah menegur. Oke, misal kayak mungkin kayak kita kalau di Bali kayak
nyampar, nendang sesajen itu. Terus kadang mungkin ada yang kalau di jalan kencing sembarangan gitu. Betul. Nah, tapi kalau misal kita kencing, kan kita nggak tahu juga itu tempatnya siapa gitu loh. Betul. Nah, kalau ada tata krama lah, kita mau kencing kemanapun ya setidaknya kita bukan berusaha untuk komunikasi di sini ya. Saya ndak ngajarin untuk berusaha bisa komunikasi dengan mereka. Tapi di dalam hati aja kita ngomong permisi ya. Ini saya sudah kebelet sekali harus kencing, nggak ada tempat, saya kencing di sini ya. Siapapun kamu, saya permisi. Sudah, konteksnya cuma itu aja. Itu kan bukan minta, bukan apapun. Soalnya kayak misal kalau di jalan lebih ke kesopanan posisi lah. Posisi nggak ada SPBU atau gimana, kan susah juga. Betul. Kan. Jadi sebetulnya selama kita menjaga tata krama itu juga ndak akan lah sampai kita akan bersinggungan dengan mereka. Permasalahannya gini loh. Kita itu diciptakan, jadi kita manusia diciptakan di alam kita yang sekarang ini, kita punya rumah, kita bisa jalan-jalan ke mall dan lain sebagainya. Dan kita tidak boleh lupa di semua kitab suci dari semua agama pasti menyebutkan bahwa yang Maha Kuasa itu, bahwa Tuhan itu menciptakan alam itu juga, alam mereka juga. Jadi ini dua alam yang benar-benar berbeda. Yang seharusnya tidak bersinggungan di sini. Mereka punya alam sendiri, kita punya alam sendiri. Nah, jadi jangan khawatir lah, istilahnya jangan khawatir lah. Selama kita menjaga kesopanan, nggak mikir jelek. Ya kalau yang namanya kita mikir jelek juga kan nggak baik kan. Nah, konteksnya mungkin dari sisi mereka ini semacam menegur lah. Menegur kita, ayo yang benar. Itu banyak kan cerita-cerita yang aneh-aneh itu kan banyak sekali. Terus kalau misalnya yang tadi saya bilang tiba-tiba ke tempat-tempat tertentu terus kita merinding, itu memang mereka tahu-tahu berdiri di belakangnya kita atau apa sebenarnya? Konteks merinding sekarang kita yang namanya merinding itu sebetulnya apa? Gini, mungkin saya bisa jelaskan. Jadi kita sebagai manusia itu sebetulnya punya energi. Kalau kita nggak punya energi, kita mati. Ya, kalau kita nggak punya energi, nggak ada darah yang bisa berputar. Ya kan? Organ-organ tubuh juga yang selama ini berjalan sendiri, detak jantung dan lain sebagainya itu nggak akan gerak tanpa kita punya energi itu. Masalah yang menggerakkan dan lain sebagainya itu urusan panjang dan urusannya bukan urusan kita lah, itu urusannya yang Maha Kuasa. Tapi karena kita ini punya energi, sedangkan mereka juga punya energi. Kadang-kadang di tempat tertentu nih, energi kita dengan energi mereka ini bersinggungan. Nah, jadi energi kita dan energi mereka bersinggungan. Nah, kebetulan begitu bersinggungan, tubuh ini mengeluarkan semacam kalau saya sebut warning nggak tepat ya, tapi semacam apa ya? Sekedar pemberitahuan lah bahwa ada energi yang bersinggungan. Bisa kebayang ya. Jadi cuma sekedar bersinggungan gitu. Tapi berarti merinding itu pasti ada. Enggak, belum tentu juga. Balik lagi ke seperti apa yang saya katakan tadi, jangan kegeeran. Jadi merinding itu bisa banyak sekali penyebabnya dan bisa dijelaskan secara medis juga. Mungkin masalah kadang-kadang nih kita kalau ke tempat-tempat yang dingin, di dataran tinggi, itu kadang-kadang kita merasa dingin terus tiba-tiba merinding gitu. Bukan berarti seperti itu berarti ada roh atau apapun yang ada di sekeliling kita. Perubahan suhu ya. Perubahan suhu lah, atau mungkin kadang-kadang kalau mungkin kita buang air kecil, kadang ya juga disertai merinding. Bukan berarti terus itu ada yang di sekeliling kita kok.
Gitu loh. Jadi jangan terus begitu merinding kita berpikiran wah ini pasti ada nih. Jangan, belajar untuk positive thinking lah. Itu akan lebih tepat sepertinya. Kalau kita bisa berpositive thinking, ya kalaupun bersinggungan terus mau apa? Bisa apa? Pertanyaannya kan seperti itu. Nggak bisa ngapa-ngapain juga, ya sudah toh, mereka punya alam sendiri, kita punya alam sendiri, sudah jalani masing-masing aja. Itu aja. Jadi nggak usah dipikirin masalah merinding ya merinding. Apa yang kita ucapkan meskipun itu di dalam hati itu ada efeknya ke mereka. Seperti kita ini langsung ngomong ke mereka. Jadi konteksnya kalau misalkan kebetulan itu benar-benar apes, jarang sekali yang seperti itu sih. Kalau suatu saat benar-benar apes ketemu dengan yang seperti itu, kita ngomong aja, udah, saya takut, ojo diganggu. Yang namanya Tuhan itu menciptakan seluruh semesta itu punya tata krama, punya tatanan etika, punya bermacam-macam, dan semuanya itu seimbang, balance. Alam kita sebagai manusia itu kita punya alamnya sendiri. Untuk yang tak kasat mata ini mereka punya alamnya sendiri, dan ini tidak akan saling mengganggu. Memang ya tujuan video ini kami buat sebetulnya karena Risa itu anak kami itu pertanyaannya betul-betul, kalau boleh diistilahkan bukan yang aneh-aneh lagi tapi sudah ajaib. Kadang-kadang pertanyaannya bisa pertanyaan-pertanyaan yang sangat kita nggak pernah kepikir ke situ. Iya, waktu kecil juga nggak pernah kepikir juga sedikit. Waktu saya kecil pun nggak pernah kepikir untuk bertanya seperti itu, tapi dia bisa tanya seperti itu.